kabar sahabat RSPAD semua? Semoga sehat selalu ya. Pagi ini kita akan ngobrol bersama seorang dokter spesialis yang pasti udah gak asing lagi lah kalau pada warga RSPAD ya. Di samping saya sudah ada Dokter Ingrid, spesialis penyakit dalam. Pagi dokter. Pagi. Sehat dok? Sehat, salam sehat RSPAD. Iya, Dokter Ingrid sekarang ini ada di bawah divisi geriatri ya dokter ya, Ya. di Departemen Penyakit Dalam. Nah, geriatri itu agak kurang familiar ya kita dengar di penyakit dalam. Di geriatri itu sebenarnya apa dokter Ingrid? Boleh coba dijelaskan? Jadi geriatri itu adalah sebenarnya merupakan suatu cabang ilmu dari penyakit dalam sih yang menangani pasien usia lanjut. Usia lanjut. Jadi pertama usia lanjut itu kita harus tahu usia lanjut itu seperti apa. Usia lanjut itu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 79 tahun 2014 adalah seseorang yang berusia lebih atau sama dengan 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun. Sedangkan pasien geriatri adalah pasien usia lanjut yang memiliki multipatologi dan atau misalnya kelainan dari fisiknya, kemudian psikis, sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara terpadu dari berbagai disiplin ilmu. Berarti yang biasa kita dengar itu lansia, orang di atas 60 tahun itu nggak semuanya adalah pasien geriatri ya dokter ya, harus diperberat dengan beberapa kondisi lain yang tadi dokter sampaikan. Nah, pada pasien geriatri berarti ya dok ya, pasien geriatri ini ada nggak sih dok hal-hal yang lebih kita sering temui pada pasien geriatri dibanding pada pasien dewasa muda pada umumnya? Jadi uniknya pasien geriatri ini adalah pasien ini biasanya memiliki penyakit yang degeneratif, maksudnya penyakit yang kronik bukan yang akut yang baru saja terjadi. Jadi perjalanan penyakitnya sudah menaun, kemudian dan gejala penyakitnya juga tersembunyi. Kadang kita tidak sesuai dengan kriteria klinis penyakit yang ada apa, di geriatri sudah terjadinya beda gitu. Sehingga penanganannya itu harus lebih komprehensif. Kita nggak hanya menangani pada saat itu terjadinya apa, kita harus lebih gali penyebabnya apa, kemudian komplikasi yang terjadi apa gitu. Jadi salah satu banyak problem klinik yang terjadi pada pasien geriatri yang terbanyak adalah ada yang kita sebutnya geriatric giant. Geriatric giant seperti yang paling banyak, paling besar di antara ada 7 biasanya itu. Salah satunya pertama adalah sindrom cerebral, misalnya stroke, Parkinson gitu. Kemudian yang kedua konfusio seperti misalnya demensia atau gangguan penurunan kesadaran karena akibat infeksi gitu. Yang ketiga gangguan otonom seperti penurunan dari tekanan darah. Yang keempat inkontinensia atau ketidakmampuan pasien untuk buang air besar atau buang air kecil sendiri. Yang kelima jatuh. Yang keenam ada pelukaan, kelainan dari tulang maupun patah tulang. Yang ketujuh adanya luka dekubitus. Kan ada banyak tuh dok, ada 7 ya. Tadi kalau stroke banyak, lansia kita lihat stroke itu biasa, tirah baring lama, kalau baring terus jadi luka biasanya dokter ya, luka terus demensia, lupa, wah itu mah udah biasa lah pada lansia. Tapi yang menarik nih dok, tadi saya dengar jatuh. Apa iya jatuh itu adalah masalah yang momok gitu, momok bagi lansia? Kenapa tuh dok jatuh itu bisa menjadi momok bagi seorang lansia? Jadi dari penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat dengan bertambahnya usia 30% pasien dengan usia lebih dari 65 tahun pasti jatuh setiap tahunnya. Pasti jatuh setiap tahunnya. Dan setengah dari jumlah 30% itu mengalami jatuh yang berulang. Jatuh itu mempunyai banyak, ada faktor resikonya bisa terjadi yang menyebabkan jatuh tersebut. Apa aja tuh dok yang bikin ada dua sebenarnya faktor utamanya, ada faktor intrinsik di dalam tubuhnya sendiri maupun faktor ekstrinsik yang dari luar. Dari luar. Dari dalam misalnya yaitu tadi yang pertama pasien dengan gangguan dari kognitifnya, demensia, kemudian gangguan dari dia pasien gaya berjalannya, mobilitas pasiennya, keseimbangan dari pasien, misalnya kelemahan otot anggota gerak,
Kalau yang faktor dari luar seperti obat-obatan yang biasa diminum pasien, biasa pasien geriatri itu mendapat berbagai macam banyak obat. Itu yang kadang ada interaksi obat tertentu yang menyebabkan jatuh. Kemudian dari faktor alat bantu yang pasien gunakan seperti tongkat, kursi roda. Kemudian dari lingkungan sekitar pasien seperti rumah, kemudian lantai, tempat tidur atau WC gitu yang jongkok itu yang menyulitkan pasien untuk berdiri sehingga gangguan keseimbangan jatuh. Gitu. Apa yang bikin jatuh pada lansia ini tuh lebih berbahaya? Apakah efek setelah jatuhnya gitu, misalnya komplikasinya lebih berat gitu? Kalau kita kan jatuh ya bangun aja lagi jalan seperti nggak ada apa-apa. Apakah apa yang menyebabkan jatuh pada lansia itu menjadi momok? Apakah komplikasinya yang lebih berat kah atau bagaimana? Iya, jadi komplikasi dari jatuh itu banyak macam-macam, bisa sampai berakibat kematian. Yang pertama sebenarnya terjadi sindrom kecemasan pada pasien. Pasien jadi cemas pasti akan kalau dia berjalan mau jatuh lagi apa enggak. Kemudian terjadi pelukaan, baik itu pelukaan yang ringan, misalnya cuma memar aja sampai terjadinya patah tulang. Yang ketiga adanya perawatan di rumah sakit bisa lebih lama atau berulang jadi perawatan rumah sakitnya. Yang keempat bisa gangguan dari mobilitas pasien, jadi pasien sudah tidak bisa jalan lagi, jadi harus berbaring terus di tempat tidur. Ada sehingga menyebabkan gangguan dari kemandirian pasien tersebut. Pasiennya jadi tidak mandiri, harus perlu bantuan orang lain. Atau justru bisa jadi yang tadi dokter bilang ya, jadi nggak mau jalan, jadi baring aja, terus teman-teman yang permasalahan yang lain jadi menghampiri juga, kurang lebihnya gitu. Berarti ini sangat luas ya dok ya, yang bisa disebabkan, yang bisa diakibatkan dari jatuh tadi, dari cemas, patah tulang, bahkan sampai kematian tadi ya dokter ya. Jadi pasiennya jadi takut untuk bergerak lagi dan mengganggu aktivitas kedepannya. Dengan komplikasi sebesar ini dan resiko terapi yang lebih sulit ya dokter pada lansia dengan berbagai penyakit, kayaknya lebih aman kalau kita cegah ya dokter ya. Mendingan lansia ini kita jaga aja nih biar nggak gampang jatuh. Nah, ada nggak dokter saran pada keluarga-keluarga atau sahabat-sahabat RSPAD ini yang punya keluarga di atas 65 tahun atau lansia supaya lebih terawasi, jadi nggak mudah jatuh tuh, saran-sarannya kira-kira apa dari dokter? Ya, jadi benar pencegahan adalah penting untuk dilakukan daripada mengobati komplikasi, karena jatuh itu bukan merupakan konsekuensi dari lanjut usia, jadi menuanya usia gitu, makanya harus dilakukan pencegahan. Ada 3 pokok utama dalam pencegahan, yaitu yang pertama adalah mengatasi faktor resiko. Faktor resiko yang tadi ada intrinsik, ada ekstrinsik. Yang kedua, kita melakukan penilaian atau pemeriksaan dari awal pasien datang, itu dilakukan penilaian tentang gaya berjalan, keseimbangan pasien, kemudian kapasitas status fungsional pasien atau kemandirian pasien sehari-hari. Yang ketiga, kita mengatasi faktor situasional yang sudah terjadi, misalnya pasien harus rutin berobat setiap tahunnya, kemudian lingkungan sekitar yang tidak mendukung kita perbaiki, misalnya lantainya licin, kita pokoknya jangan sampai licin, lantainya tidak rata diperbaiki, WC-nya kalau bisa kamar mandinya dengan WC jongkok, WC duduk jangan WC jongkok. Itu membantu juga ya? Ya, di kamar mandi mungkin ada pegangan yang memungkinkan lansia supaya mobilitasnya bergeraknya lebih nyaman, seperti itu. Jadi kalau saya nggak salah menyimpulkan, pencegahannya itu sendiri dengan kita sebenarnya tahu dulu nih keadaan lansianya seperti apa, dari faktor intrinsiknya atau misalnya penyakit bawaannya tadi dokter ya. Terus karena proses menua kan kadang ada perubahan dari gaya jalan dan sebagainya. Nah, kadang kan kalau kita di rumah gitu dok, nggak tahu nih sebenarnya ya namanya lansia ya udahlah gitu. Bisa nggak sih dok kita membawa keluarga kita yang lansia ini ke rumah sakit untuk dinilai dulu secara umum, jadi nanti untuk keadaan rumahnya, keadaan lingkungannya dengan support keluarga itu bisa dikondisikan gitu. Dalam arti kan tadi baru ada divisi geriatri berarti ya di RSPAD ini, berarti bisa tuh kita bawa seorang lansia biarpun dia
kata orang mah menua aja gitu ya, nggak ada riwayat sakit sebelumnya, untuk dinilai dulu di situ bisa dok? Bisa. Jadi kami di RSPAD ini melakukan pelayanan geriatri terpadu. Kami ada pelayanan poliklinik atau rawat jalan, yang kedua pelayanan rawat inap baik akut maupun kronis, yang ketiga adalah home care. Home care itu pelayanan setelah pasien pulang dari rumah sakit, misalnya yang membutuhkan perawatan untuk perawat atau dokter gitu, bisa datang ke rumah gitu. Diharapkan pelayanan geriatri di RSPAD ini akan lebih baik, bisa menangani lebih banyak pasien-pasien yang geriatri yang sudah semakin banyak di RSPAD. Dan pelayanan geriatri ini kan terpadu ya dok ya, berarti hampir banyak yang terlibat di dalamnya, nggak melulu dokter penyakit dalamnya aja ya dokternya, dari berbagai macam spesialis sebenarnya. Ada spesialis saraf, rehabilitasi medik, gizi, kemudian sampai farmasi, apoteker. Itu turut menilai secara langsung dokter ya. Oke. Dan di RSPAD pelayanan geriatri itu juga sudah ada, jadi ya tadi kita udah ngobrol sangat menarik dengan dokter Ingrid bahwa lansia atau masyarakat gitu di atas 60 tahun tuh memiliki problem yang lebih berbeda, yang lebih berat. Salah satunya tadi, salah banyaknya berarti ini ada yang stroke, darah tinggi, gula dan berbagai macam penyakit lainnya seperti tirah baring lama. Tapi yang menarik tadi yang sudah kita kupas sampai habis itu tentang jatuh, karena jatuh pada lansia ini ternyata cukup kompleks dan lansia juga sangat mudah jatuh gitu tadi dokter ya. Makanya pada sahabat RSPAD semua yang memiliki anggota keluarga di atas 60 tahun, jangan diabaikan, jangan dianggap ini hanya proses menua biasa, tapi ternyata komplikasi dari menua itu bisa kita tangani, salah satunya dengan membawa keluarga Anda di poligeriatri agar nanti bisa dinilai, sehingga kita bisa berkoordinasi dengan baik dari pihak tenaga medis dengan keluarga yang menangani di rumah. Karena seiring juga dengan berkembangnya waktu, ternyata angka harapan hidup itu makin tinggi. Jadi jumlah lansia itu pasti akan makin banyak kita temui. Jangan ada lagi stigma kalau menua itu biasa dan jatuh itu biasa aja, karena ternyata semua itu berbeda dan sangat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Ya, jadi sahabat RSPAD, tadi kita udah ngobrol seru bersama dokter Ingrid. Hari ini kita sudahi dulu ngobrol kita. Sampai jumpa di acara ngobrol selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa untuk bersyukur.